Pemirsa, kita akan pantau arus mudik di Tol Palikanci. Ada rekan kami Henry Aprilia di rest area kilometer 207A Tol Palikanci, dan di gerbang Tol Kalikangkung ada rekan Jen Cahyani. Kita ke Henry terlebih dahulu. Ya, selamat pagi jelang siang Henry. Ini informasi di rest area kilometer 207A Tol Palikanci ini seperti apa? Ya baik, selamat pagi jelang siang Arlista. Kalau untuk di pagi hari ini kami pantau arus lalu lintas di rest area tepatnya kilometer 207A terpantau belum adanya kepadatan kendaraan, bahkan antrian kendaraan yang terjadi. Meskipun kemarin sempat adanya antrian, namun untuk saat ini memang belum adanya antrian ataupun kepadatan kendaraan yang cukup signifikan. Kemudian juru kamera kami Andri Setiawan akan menunjukkan visual terkini yang dapat dilihat oleh Anda pemirsa di layar televisi Anda. Terpantau arus lalu lintas baik itu dari arah Jakarta untuk para pemudik yang akan menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Terpantau ramai lancar, bahkan pihak kepolisian pun sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas yakni one way atau sistem satu arah yang diterapkan di dua jalur, di mana memang penerapan sistem rekayasa lalu lintas ini sudah dilakukan sejak kemarin, yang kemudian ini dilakukan perpanjangan. Kalau awalnya hanya mencapai di kilometer 70 saja, namun saat ini diperpanjang sampai dengan di kilometer 414. Kemudian juga untuk di rest area kilometer 207A ini belum adanya antrian kepadatan kendaraan, yang dimana kapasitas kendaraan mencapai 700 sampai dengan 800 kendaraan. Dengan maksimal kendaraan ini dapat beristirahat selama 30 menit saja. Kemudian juga kami lihat ini pos-pos dari pihak kepolisian Cirebon Kota juga telah disiapkan, sepertinya ada pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos kesehatan. Kemudian juga untuk saat ini kami akan terus pantau bagaimana arus lalu lintas yang terjadi, karena mengingat sudah masuk ke puncak arus mudik 2025. Sementara Arlista. Baik, terima kasih Henry dari Tol Palikanci. Dan sekarang kita ke Jen Cahyani. Selamat pagi Jane, ini bagaimana arus lalu lintas dari gerbang Tol Kalikangkung? Ya, selamat pagi Togi, Arlista dan juga pemirsa. Ya, kendaraan di gerbang Tol Kalikangkung selama 24 jam terakhir yang melintas sudah mencapai 50.000 kendaraan. Dengan volume per jamnya ini 3.000 kendaraan, di mana angka 3.000 ini menjadi patokan di mana dari pihak kepolisian akan menerapkan sistem one way lokal. Nah, saat ini sudah diberlakukan menyambung one way atau rekayasa lalu lintas satu arah nasional dari gerbang Tol Cikatama kilometer 70 sampai gerbang Tol Kalikangkung kilometer 414. Lalu dilanjutkan di one way lokal di Tol Semarang ABC atau dalam kota. Ini sebanyak 3.000 kendaraan tadi sudah melintas. Kemudian saat ini situasi di belakang saya masih ada antrian kendaraan yang ingin keluar dari gerbang Tol Kalikangkung, karena memang kalau tadi berdasarkan keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, 80% para pemudik ini datang dari barat ke timur, sehingga mereka memprioritaskan untuk jalan tol terlebih dahulu. Nantinya jika ada kepadatan di jalan-jalan arteri, maka mereka akan mengantisipasi salah satunya dengan pengamanan, ya seperti itu. Dan tadi kalau kami juga sempat mendengarkan ya dari Dirlantas Polda Jawa Tengah, untuk di gerbang Tol Kalikangkung juga sudah disiagakan sekali untuk gerbang tol atau gardu tolnya saja. Ini sudah ada 11 gardu utama dan juga 7 gardu satelit yang diberlakukan atau yang berfungsi. Sehingga ini diharapkan nanti bisa mengefektifkan dari arus lalu lintas yang berada di sini, karena tadi kami pantau sejak pagi memang sempat ada kepadatan karena antrian kendaraan yang ingin keluar dari gerbang Tol Kalikangkung. Sementara itu Togi dan Arlista. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas informasinya yang melaporkan langsung dari gerbang Tol Kalikangkung. Dan sebelumnya ada Henry Aprilia di rest area 207A Palikanci. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ribuan pemudik motor mulai memadati jalur Pantura Brebes hingga Tegal, Jawa Tengah. Ya. Tidak sedikit pemotor ini memasang tulisan unik demi menghibur para pemudik lainnya yang membacanya.
Demi memberikan rasa semangat, motivasi sekaligus hiburan, para pemudik motor membuat tulisan-tulisan unik di kendaraan mereka. Salah satunya adalah ini. Motor dari pengendara bernama Ilham berangkat dari Karawang hendak menuju ke Klaten. Dengan tulisan bahasa Jawa, Ilham mengingatkan bahwa orang tua hanya membutuhkan anaknya berkunjung saat Lebaran tiba. Tulisan mudik ini ya, jadi saya kerja karena jadinya belum bawa banyak duit. Nanti yang ketemu orang tua gitu ya? Iya, yang penting ketemu orang tua. Tak hanya Ilham, sejumlah pemudik lainnya juga menempelkan tulisan lucu dan unik ketika perjalanan pulang kampung. Selain berisi curahan hati, para pemudik motor ini juga ingin menjadi perhatian pemudik motor lainnya. Bagi para pemudik motor sendiri, hendaknya harus rutin berhenti untuk istirahat agar tetap fokus dan selamat hingga ke tujuan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Menentu H-4 Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat terus dipadati oleh pemudik. Ya, sebanyak 4.000 lebih calon pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera diberangkatkan di Terminal Kalideres hingga Kamis sore kemarin. Inilah kondisi kepadatan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Terlihat kepadatan calon pemudik yang membawa banyak barang bawaan ini terpantau sampai ke pelataran untuk menunggu kedatangan bus tujuan mereka. Para pemudik memilih pulang jelang Lebaran lantaran baru mendapatkan cuti di tempat kerjanya. Memang tiap tahunnya itu pulang kampung atau gimana? Enggak sih, baru ini. Udah berapa lama nggak pulang kampung? 3 tahun. 3 tahun. Kenapa memilih mudik lebaran tahun ini? Gimana? Kenapa memilih mudik tahun ini? Kenapa? Karena udah lama nggak mudik ya, jadi mau mudik hari ini. Iya, ini cuti lebih awal, pulangnya juga lebih awal. Bang, mengenai harga tiketnya gimana Bang? Ada kenaikan nggak Bang? Wajar sih kalau di Lebaran naiknya juga naik-naik sama kayak tahun-tahun sebelumnya, masih normal. Sementara itu menurut Kepala Terminal Kalideres, sedikitnya 4.000 lebih pemudik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera diberangkatkan pada hari ini. 25 dan diperkirakan penumpang hari ini mencapai 4.000 orang ya. Dibandingkan dengan tahun lalu memang agak penurunan ya dibandingkan tahun 2024. Kemarin pada H-5 itu penumpang berangkat sebanyak 2.889. Pihak Terminal Kalideres juga memprediksi lonjakan akan terjadi pada Jumat hingga H-2 Lebaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa, bersama saya Arlista dan Togi Sinaga. Kita ke informasi selanjutnya, di mana 3 hari jelang Lebaran, kendaraan pemudik baik sepeda motor maupun mobil yang melintas di ruas jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat pagi terpantau ramai lancar. Ya, diperkirakan pemudik yang hendak menuju Pantura dan Jawa Tengah serta Jawa Timur akan terus bertambah hingga malam nanti. Ya, pada Jumat pagi ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil yang melintasi jalan arteri Kalimalang atau tepatnya di Simpang BCP, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar. Pemudik yang melintasi dominasi pemudik sepeda motor dan sebagian pemudik motor ini membawa barang bawaan berlebih serta membawa anak-anak. Mereka memilih naik sepeda motor lantaran lebih santai serta irit biaya. Dari pantauan posko mudik Lebaran, terhitung sejak pukul 8 malam hingga pukul 8 pagi tadi, sedikitnya 16.830 lebih kendaraan roda 2 telah melintas di jalan arteri Kalimalang, Kota Bekasi. Sedangkan kendaraan roda 4 berjumlah 9.430 kendaraan. Angka tersebut mengalami peningkatan volume hingga 50% lebih dibandingkan dengan H-5 kemarin.
Sementara di Cirebon, Jawa Barat, ribuan pemudik motor bergerak lamban saat mendekati Pasar Tumpah Mundu. Keberadaan angkutan umum turut memperparah arus lalu lintas di jalur arteri Pantura. Tak hanya itu, pangkalan ojek yang berada di depan Pasar Tumpah Mundu juga menjadi faktor kemacetan. Pada 3 hari jelang Lebaran, volume kendaraan pemudik khususnya roda 2 membludak sejak Kamis malam. Minimnya petugas yang mengatur lalu lintas dan hilir mudik warga membuat kondisi di jalur kian semrawut. Diperkirakan jumlah kendaraan pemudik akan masih terus meningkat pada sore dan malam hari nanti.